Sahabat Korea Official, sidang terdakwa Barada Richard Eliezer telah selesai dalam agenda pemeriksaan 11 saksi, termasuk keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum dan sekaligus juga sebagai saksi atau pelapor kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, telah selesai memberikan kesaksiannya. Usai sidang, Kamarudin Simanjuntak juga menyempatkan waktunya untuk berbicara kepada awak media. Demikian teman-teman liputannya. Semuanya bekerja di institusi yang ada yang sudah ada yang masih bekerja di institusi, ada yang di lembaga intelijen, ada yang sudah pensiun, macam-macam itu. Jadi semuanya itu kita olah. Contoh misalnya, siapa sih yang berhak menggunakan senjata Glock 17 atau Glock 17 buatan Austria itu? Maka para jenderal-jenderal teman saya itu mengatakan, oh saya memakai itu setelah saya berpangkat Brigjen Pol, kan begitu ya. Wah, ini buat kita aneh, kok polisi pemula bisa memakai Glock 17, kan begitu, bahkan lebih canggih daripada almarhum, kan begitu. Nah, kemudian saya juga berkonsultasi dengan para senior-senior ini tentang tata cara pemakaian senjata. Harus ada uji kelayakan dari Biro Psikologi, harus ada suratnya dan sebagainya. Ketika saya ucapkan itu, ternyata mereka langsung melakukan obstruction of justice, artinya menciptakan bukti palsu seolah-olah Barada ini layak menggunakan itu, padahal dia masih pemula, masih belajar menggunakan senjata. Dan ternyata tadi semua yang saya terangkan itu intinya dibenarkan oleh Barada Richard Eliezer. Maka saya katakan dulu, Barada Richard Eliezer ini harus tersangka. Kenapa saya katakan dia harus tersangka? Karena ketika saya umpan mereka dengan satu umpanan, Indonesia belum memiliki peluru yang bisa U-turn atau mutar balik. Setahu saya di dunia yang punya hanya Israel, saya bilang gitu. Maka dia ajar-ajari, oh iya, kenapa ada tembakan dari belakang tembus ke hidung? Karena setelah dia lumpuh atau tersungkur untuk memastikan saya tembak lagi dari belakang, katakan gitu. Itu kan kejahatan. Tugas polisi bukan membunuh tapi melumpuhkan. Maka saya katakan ini Barada Richard Eliezer sudah memenuhi unsur kejahatan karena dia menembak yang sudah lumpuh. Maka jadikan tersangka, saya bilang kepada Kabaris Polri waktu dia sama Direktur Hidup. Maka dijadikan dia tersangka. Setelah dia dijadikan tersangka, saya bilang, saya lihat dari mukanya Barada Richard Eliezer orang baik. Dia melaksanakannya tidak ada niat, tidak ada motif. Maka ini pasti ada yang menyuruh, saya bilang. Nah, dari situlah akhirnya Barada Richard Eliezer tersadar dia. Pertemukan dengan ayah ibunya, pertemukan dengan istrinya kalau sudah istri atau kekasihnya. Supaya dengan dia melihat wajah ayah ibunya, melihat kekasihnya atau istrinya atau anak-anaknya, dia tersadar untuk tidak terus berbohong. Maka benar, ibunya didatangkan dari Kecamatan Mapanget, Manado, dibawa ke Makobrimob. Nah, kemudian dia menjadi sadar dan menyesal. Akhirnya kasih tahulah bahwa pelakunya ini adalah Ferdy Sambo dan atau istrinya, kan begitu. Dan tadi dibenarkan. Di eksepsi Sambo bilang Yosua melecehkan Bu Putri tangkapan. Soal dilecehkan itu sudah ditutup itu. Karena mereka melaporkan pertama kali pelecehan tanggal 9 dan pembunuhan tanggal 8 itu sudah SP3. Dengan di SP3 itulah kepastian hukum. Artinya tidak ada tindak pidana pelecehan. Artinya pelecehan itu adalah omong kosong. Karena sudah dikatakan omong kosong atau tidak ditemukan pidananya, maka tidak boleh lagi kita mengatakan pelecehan. Tidak boleh lagi kita mengatakan almarhum mengancam membunuh. Kalau mereka ganti waktu dan ganti tempat atau ganti lokus dan tempus, maka harusnya ada laporan polisi. Saya sudah melaporkan mereka 340. Junto, saya juga sudah melaporkan mereka lagi tentang memberi keterangan bohong. Nah, pertanyaannya, mereka ada laporan nggak? Dengan dia gantinya dari Duren 3 menjadi ke Magelang. Karena tidak ada, itu adalah hoax. Sambo udah buka komunikasi ke keluarga, Bang? Sambo udah buka komunikasi dengan pihak Yosua atau gimana? Semacam perminta maafan atau? Enggak, topiknya ganti nih. Bukan pelecehan lagi. Bukan. Soal apakah Sambo sudah bangun komunikasi ke? Tidak ada minta maaf, tidak ada. Justru sebenarnya begini, andai kan dari awal Sambo langsung datang ke Jambi meminta maaf, mungkin ceritanya beda. Saya tidak perlu keluarkan energi dan biaya yang sangat besar menginvestigasi ini.
Tetapi karena mereka itu berbohong-bohong, saya jadi nafsu untuk mengusut. Dan ternyata terungkaplah semua. Tadi katanya Putri tiga penembak itu bang, Ferdi Sambo, PC dan Baradae itu bagaimana? Di sana itu kan ada 3 tembakan, ada beberapa 3 peluru, ada 3 selongsong, ada yang buatan Jerman, ada yang buatan Austria, ada lagi satu lagi buatan negara tetangga Ukraina itu loh. Nah jadi berdasarkan selongsong peluru dan jenis-jenis senjata inilah kita dapat informasi bahwa pelakunya 3. Tetapi benar apa tidak itu nanti hakim yang akan menilai. Yang jelas Barada atau terdakwa Barada Richard Eliezer mengatakan semua yang diterangkan oleh saksi saya dibenarkan. Siapa yang menggunakan senjata yang mana itu benar? Ada informasi. Pelakunya kan tadi 3, artinya Barada juga mengakui dia ikut menembak atas perintah. Nah, Ferdi Sambo juga menembak, dibenarkan tadi. Putri juga dibenarkan tadi. Jadi artinya apa yang saya katakan itu kan saya bilang kan informasi, bukan apa yang saya lihat, saya dengar dan alami. Ternyata informasi yang saya berikan ke penyidik maupun kepada majelis hakim dibenarkan oleh siapa menggunakan senjata apa udah ada informasi. nanti tugas mereka itu. lembaga-lembaga yang terima uang, lembaga-lembaga yang abang sebut terima uang. Salah satunya yang sudah teriak menolak kan bagian lapangan LPSK. Yang lain kan masih adem-adem ayem gitu. siapa itu bang lembaganya tuh? Ada lagi? Artinya informasi dari Bang Kabar ini tidak akan diberikan kepada majelis hakim meskipun meminta Bang. Apa itu? Informan. Jadi begini. Saya kasih tahu nih. Dianggap tidak konkret karena tidak. Saya kasih tahu begini. Ada pernah Presiden Indonesia memberitahu sumber intelijen. Akhirnya intelijen ini diburu. Itulah pertama kali saya akrab dengan dunia intelijen. Ketika itu saya mahasiswa. Ketika saya mahasiswa sudah membela kurang lebih 10 intelijen. Karena ada presiden membuka narasumbernya sehingga mereka jadi dianggap disersi. Jadi informasi intelijen itu harus diverifikasi. Boleh diterima tapi harus diolah lagi atau dicerna, dianalisis. Nah, saya juga begitu. Informasi intelijen itu saya analisis. Contoh, ada informasi intelijen mengatakan pada tanggal 11 Juli 2022 ada perpindahan uang dari rekening almarhum walaupun dia sudah meninggal, sudah dikubur, pindah ke rekening para terdakwa lain. Itu kan informasi intelijen. Lalu saya temui kabar reskrim, saya temui Dirtipidum dan Dirtipideksus. Saya dapat informasi begini. Ternyata benar. Dibenarkan oleh kabar reskrim maupun para dir yang 2 brigjen itu. Nah, kemudian saya minta lagi diperiksa oleh PPATK. Ternyata PPATK mengirim surat rekening sudah dibekukan gitu. Jadi artinya begitulah kita cara menggunakan informasi intelijen. Jangan seperti intelijen kita diangkat intelijen siang, malam hari sudah ada di medsos. Saya sejak hari ini diangkat intelijen loh katanya, dikasih tahu pula di medsos. Itu nggak boleh. Namanya intelijen kerjanya undercover, rahasia kan gitu. Kalau rahasia kita ungkap juga narasumbernya, itu bukan intelijen. Hasil pemeriksaan LPSK dilampirkan juga. LPSK. PPATK maaf. PPATK waktu soal aliran dana itu. Waktu itu kan kita mau berikan kepada penyidik. Penyidik ini kan awal-awalnya kan tidak kooperatif dengan kita karena mereka kooperatifnya dengan Ferdi Sambo. Jadi banyak bukti kita yang tidak diterima. Tetapi surat itu juga dikirim kepada ayah bunda almarhum bahwa rekening anaknya sudah diperiksa juga oleh PPATK. Kesaksian abang soal PC menembak sulit dibuktikan kata hakim gimana nih bang? Kesaksian abang soal bukan kata hakim, tetapi saya menginformasikan dibenarkan oleh terdakwa Barada Richard Eliezer. Artinya kesaksian abang solid ya bang ya? Ya menurut terdakwa begitu. Kalau saya kan informasi saya sampaikan. Tetapi hakim kan tadi meminta disebutkan sumber-sumbernya. Saya bilang sampai kiamat pun tidak akan saya berikan. Karena saya komitmen dengan janji saya. Kalau misalnya mbak ini berjanji sama saya jangan kasih tahu nama aku, ya pasti kulindungi, jangan kasih tahu. Tapi kalau bilang boleh buka nama saya, open cam misalnya, tahu kan gitu. Boleh
Oke. Makasih ya. Jangan lupa makan siang. Ayo, Bang.